Udah 15 tahun meninggalkan Indonesia dan tinggal di LA atau Los Angeles dan sekarang lagi pulang di Indonesia. Ada apa gerangan lagi pulang Sarah Azhari? Ini pulang for good atau pulang sementara? Aku kasih tahu ya bahwa ternyata Sarah Azhari ini dia harus LDM atau long distance marriage. Jadi sama sang suami Pedro Carrascal. Emang agak susah tapi ya kita maintain karena dari tahun 99 udah yang LDM lah ya, LDM itu udah sejak itu. Jadi udah sekitar 25 tahun lah aja. Nah, bagaimana membuat ini hubungan tetap indah? Nah, itu ini salah satunya. Apa itu? Harus percaya aja gitu. Percaya aja. Percaya aja ya? Jalanin aja gitu. Dan lo nggak pernah ribut? Pisah lama itu? Ribut pasti ada lah. Apalagi kalau kita sendiri. Maksudnya aku kan sendiri ngurusin anak. Anaknya cowok pula. Kan harusnya ada figur ayah juga kan yang ikut membantu atau mendampingi. Dan akunya sekolah juga loh. Aku ambil college, aku ambil graphic design. Aku sempet juga ambil pastries. Aku pindah ke college yang beneran. Aku ambil sinema di situ. Wah, jadi sampai lulus. Itu dadakan sebenarnya. Oh, dadakan? Dadakan. Oh, jadi nggak direncanain tiba-tiba, ayo kita obrol yuk gitu? Nah, tiba-tiba dia datang turun ke bawah, terus dikasih surprise sama orangnya. Tuh pas buka, Madinah. Kubah ijonya dan lain-lain gitu. Agak sedih sih. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya ala Erdul TV. Bintang tamu kali ini adalah, wah ini artis cantik. Yang dulu, wah ini cantik banget deh pokoknya. Dan benar-benar sosialita abis. Dan dia adalah salah satu anggota keluarga Azhari yang selalu jadi sorotan. Sekeluarga cantik semuanya, seksi dan juga ganteng. Nah, beliau ini sekarang udah 15 tahun meninggalkan Indonesia dan tinggal di LA atau Los Angeles dan sekarang lagi pulang di Indonesia. Ada apa gerangan lagi pulang Sarah Azhari? Ini pulang for good atau pulang sementara? Sementara. Masih harus balik ke sana tapi karena di sini mau lihat ini, lihat itu, lihat segala macam. Apa yang udah Indonesia dikangenin apa? Kangenin suasana kali ya. Suasana, makanan udah pasti. Terus spa-spanya di Indonesia kan enak. Dan murah banget. Nah itu dia. Pasti nyari kayak gitu. Iya. Ke dokter gigi, kan beda banget harga sana sama harga sini kan. Kalau ke dokter gigi belum ya. Dokter sana kan harganya Kalau ada insurance nggak apa-apa. Oh gitu ya. Harus pakai insurance. Itu automatically harus ada insurance. Kalau nggak ada insurance ya selangit harganya. Iya. Makanan yang paling dikangenin pas pulang. Makanan terus suasana dan spa. Kan bukan enak LA di sana suasananya. Oke, LA mungkin fasilitas sama weathernya lebih enak. Iya. Tapi ada juga nggak enaknya. Selalu ada sisi positif dan negatif. Itu pasti akan ada dimanapun di dunia manapun. Apalagi sekarang kan. Semuanya serba mahal LA. Mahalnya minta ampun, apalagi sekarang. Udah inflasi. Dulu apartemen yang harganya, sebagai contoh gitu ya. Apartemen yang dulu harganya cuma berapa ribu, sekarang misalkan taruhlah 3.500 masih bisa dapat apartemen yang besar, enak. Sekarang udah nggak dapet segitu. Sekarang apartemen yang besar itu yang dulu 3.500 jadi berapa? Jadi 5.000-an. 5.000 bisa 6.000 juga, tergantung sewanya berapa lama gitu. Rata-rata seperti itu dan itu di daerah yang memang kita udah familiar gitu. Kan sayang ya. Iya sih. Sayang terus ya selain mahal dari segi keamanan juga sekarang agak-agak gimana karena mungkin inflasi atau apa. Semenjak COVID juga keamanannya udah mulai keamanannya hancur, kan? agak berkurang sedikit. Walaupun sekarang ini udah nggak apa-apa ya, udah oke aja. Tapi sempet ada ya sedikit huru-hara sedikit waktu abis COVID. Bukan abis COVID sih, itu masih COVID sebenarnya. Ada kayak kerusuhan sedikit gitu. Nah kemarin juga gitu. Kira-kira berapa bulan Juni
Juni Kenapa ada tuh diambil ya? ya masalah rules lah government gitu sedikit. Jadi ada jam malam Ah, serius? di daerah downtown aja. Oh. Itu selama 2 minggu lebih lah, hampir sebulan. Itu Karena ada kayak apa ya? Ada kayak riot sedikit riot. Kalau lihat berita pasti tahu. nah gue lagi gak pernah nonton berita. Kalau lihat news pasti tahu. Dan jadi kalau udah jam 6 sore atau jam 7 malam udah nggak boleh ada orang di situ dulu gitu. Oh gitu. Tapi cuma 2 minggu ya? 2 mingguan ya, 2 minggu oke. lebih lah. Terus dibuka lagi. Oke. Nah, oke. Dulu Sarah memutuskan tinggal di LA karena nemenin anak sekolah. Awalnya cuma niat 1 tahun. Akhirnya kebablasan sampai 15 tahun. Itu kenapa? Ini memang nggak direncanakan awalnya. Waktu ke sana pun dadakan. Dadakan karena si anak nggak dapet tempat sekolah yang dia mau gitu. Karena waktu itu ada peraturan, walaupun sekarang udah ganti ya peraturannya. Jadi tahun 2011 itu aku mau daftarin dia, tapi bapaknya nggak bisa datang ke sini, kan harus orang asing yang mendaftarkan anaknya ke sekolah tersebut. Nggak bisa datang, ditutup, bangku udah full semuanya, jadi anak ini nggak dapet sekolah. Mungkin dia jadi sedih gitu. Akhirnya bapaknya bilang, ya udah kamu pindah dulu deh sementara di sini gitu, kan ada kakak, ada saudara lah ya di sana. Akhirnya ya udah dadakan aku pikir ya udah deh aku kesana juga, dan akunya sekolah juga loh. Oh, sekolah apa? Sekolah ganti-ganti. Ini short course atau gimana? Awalnya short course, akhirnya nggak bisa short course lagi karena aku memutuskan agar anakku, kan dulu ikut aku visanya. Aku F1, anakku F2. Jadi Formula One apa? Iya, F1 visa student. Oke. Kalau misalkan kamu punya anak gitu ya, terus anaknya mau ikut sekolah itu bisa. Jadi anaknya di F2 kan gitu, F2. Itu sampai anakku F2 sampai umur 16. Terus aku pisahin dari aku. Dan akunya juga nungguin dia sampai umur segitu. Umur 17-an deh. 17-an aku ambil college. Aku tadinya ambil sekolah bahasa dulu setahun. Terus abis sekolah bahasa setahun, aku ambil graphic design. Dari graphic design, akhirnya dari situ aku sempet juga ambil pastries. Oh, senang masak emang ya? Iya, bikin kue. Tapi khusus untuk baking ya. Itu aku sempet karena aku ikut-ikutan temenku juga gitu. Itu setahun juga. Dari situ udah nggak bisa lagi deh. Bikin pastry itu berarti berapa tahun? Setahun. Setahun terus aku pindah ke college yang beneran. Aku ambil sinema di situ. Wah, jadi sampai lulus. Jadi semua sampai lulus. Sekolah creativity nih ya. Satu adalah bikin kue, yang satu lagi sinema. Sinema itu bikin film atau? Iya, lebih ke film movie business gitu. Terus directing juga, nulis juga. Aku ambil semuanya sampai berapa tahun gitu aku ambil. Itu buat killing time atau emang pengen aja? Emang pengen juga. Sudah diimplementasikan kepada kehidupan nyatanya nggak? Misalnya pastry, bikin toko shop bakery? Belum. Atau sinema, bikin sebatas film? Kalau sinema aku udah pernah aku nggak taruh nama aku di situ, tapi aku bikin video klip aku pakai kreatif directornya aku. Oh gitu. 2 video klip aku yang Dance to Survive sama Near or Far itu aku kreatif directornya. Baru di 2 video klip itu aja berarti ya? Belum ke yang sinemanya belum ya? Sinema yang film belum ya? Baru short movie zaman dulu aja, lagi latihan gitu. Tapi emang iya sih, kalau di luar negeri kalau misalnya nemenin anak juga bingung ya kalau misalnya kita di luar negeri, mau nggak mau kita balik ke sekolah karena pasti ketemu temen, ya kan, ketemu kehidupan yang kita bisa, ya nggak cuma diem di rumah aja kan ya. Jadi cuma sinema sama pastry doang ya? Sinema sama pastries, graphic design juga. Graphic design udah diimplementasikan ke kehidupan nyata belum juga? Tapi kan jadi ngerti komputer. Oke. Kenapa nggak ngambil digital? Kan sekarang kan udah mulai AI, kayak robotik ya kan? Itu kan kalau kita punya basic, kalau udah ada AI tinggal beli apps-nya aja. Tinggal beli apps-nya, tapi kita harus tetap
creativity kita yang bermain di otak kita yang suruh AI-nya untuk bikin gitu. Sekarang ada ChatGPT, ada ini, iya, ada itu, bisa. Maksudnya kan bisa ada tuh Banyak sekarang. iya, Apps-nya ada beberapa yang bagus. Yang bagus juga banyak saingan. Iya. Yang di Asia juga maksudnya kita ada, sebagai orang yang menemukan gitu loh. Oke, kita ngomongin anak sekarang ya. Albani nih, anak sematawayang nih. Sekarang udah mulai kerja di LA atau dia ada plan balik ke Indonesia? Lagi OPT. Sebenarnya dia pengen banget balik ke sini. Cuman aku bilang sama dia, sayang kalau kamu nggak cari pengalaman kerja dulu. Jadi OPT dulu lah setahun di sini. Nanti kita lihat ke depannya gimana. Tapi kalau di sana udah salary yang udah standar sana, tiba-tiba ke Indonesia dengan standar yang, mohon maaf, agak jauh ya harganya ya. Aku juga bilang itu sih sama dia. Pasti bilang itu juga sama dia. Untuk dia pulang kayaknya, ntar dulu ya mah gitu kan. Tapi dia pengen banget. Oh, dia pengen banget? Pengen banget di Indonesia. Dia sekolah apa di sana? Di Indonesia. Dia sekolah bisnis, marketing juga, marketing bisnis. Tapi belum diimplementasikan juga, misalnya bikin bisnis apa kayak gitu? Mungkin nanti sama temen-temennya ya. Dia sih ada otak ke arah kesananya untuk bisnis-bisnis kecil-kecilan sama temen-temennya. Kan dari kecil nanti lama-lama jadi gede ya. Mudah-mudahan, insya Allah doain. Amin, semoga sukses lah ya. Doakan. Nah ini ternyata guys, aku kasih tahu ya bahwa ternyata Sarah Azhari ini dia harus LDM atau long distance marriage. Jadi sama sang suami Pedro Carrascal. Aku pikir ya guys ya, dia tuh tinggal di luar negeri ikut kawin sama suami yang lain. Ternyata masih sama loh. Ini hebat loh. Ini berpisah jauh dengan suami, pulang cuman setahun sekali ya. Iya, atau dia yang datang ke sana. Karena dia lebih mudah kan. Kalau untuk orang Eropa kan datang ke sana lebih mudah. Nggak pakai visa, 2 bulan bisa, 3 bulan lah. 3 bulan bisa stay di sana. Oh, jadi kalau misalnya long distance-nya berarti efektifnya nggak ketemunya berapa lama nih? Dia 6 bulan ketemu atau 4 bulan ketemu. 4 bulan aja dalam setahun ketemu. Tapi itu pertama dia datang 2 bulan. Bulan depannya lagi 1 bulan. Beberapa bulan kemudian juga 1 bulan gitu. Jadi setahun 3 kali gitu, dan stay-nya 2 bulan, 1 bulan tergantung kesibukan dia. Kalau dianya ada waktu lama, dia tinggal di situ lama gitu 2 bulan maksimum. Dan lo percaya sama suami ya berarti ya? Kan biasanya kita nggak tahu ya, namanya kita pisah lama kan? Iya. Namanya libido ya. Nah itu yang sebenarnya aku tuh paling males bahas masalah rumah tangga. Terus terang aja, karena orang pasti pengennya tuh yang pengen tahu lebih dalam aja gitu. Gue nggak pengen lebih tahu lebih dalam, cuman ini kan kita berpisah lama. Realitasnya bahwa laki-laki itu kan pasti ada arah ke dan sana. Lo percaya sama dia berarti ya? Kalau aku sih maunya percaya aja. Pengennya percaya. Jangan sampai enggak gitu. Karena kalau udah ada masalah ketidakkepercayaan, itu udah susah. Pasti akan ada keributan. Dan ini semuanya demi anak juga. Dan lo nggak pernah ribut? Pisah lama itu? Ribut pasti ada lah. Apalagi kalau kita sendiri. Maksudnya aku kan sendiri ngurusin anak. Anaknya cowok pula. Bener nggak? Iya. Punya anak cowok. Lagi. Enggak kan anaknya cowok ya. Ini anakku 1 cowok tapi ya sendirian. Dan aku bingung gitu. Ini anaknya cowok, terus kan harusnya ada figur ayah juga kan yang ikut membantu atau mendampingi sebagai anak cowok. Alhamdulillah aku punya abang ipar, tapi kan biar bagaimanapun beda. Tapi tetap aku bilang, tolong kamu kayak dia mau main bola, dia mau bela diri apa segala macem kan harus dimasukin tuh. Oh, jadi kakak Pedro ini sebagai father figure pengganti? Bukan abang ipar aku. Dari pihak dari pihak aku. Oke, oh ya. Dari pihak aku. Jadi dia yang kayak figur sebagai ayah juga gitu. Dia ikut bantu. Kalau anakku susah dibilangin, sebagai laki-laki dia yang maju gitu kan. Anak kan ada masa-masa ininya kan. Masa-masa remaja kan, pengen coba ini itu dan Amerika lagi, legal ya. Apalagi kalau misalkan nggak pulang dalam berapa jam gitu, kok ini kan waktunya pulang sekolah, kok dia nggak pulang-pulang gitu, nggak pulang-pulang, tiba-tiba aku lihat Instagramnya lagi di mana gitu. Jadi lo ceknya dari Instagram? Dari Instagram, dari mana aja, dari Snapchat. Mana nih anak gue yang pulang-pulang? Iya, pas gue lihat, lagi di mana kamu? Lagi di tempat yang memang aneh juga sih tuh dia bisa ke situ. Terus, aku lagi di tempat itu.
Terus aku Google langsung, ini tempat orang ini si A, orangnya apa, pas aku lihat ini. Oke, pulang sekarang aku takut ada apa-apa gitu. Dia pergi ke konser gitu, ke konser kayak rap, itu kan agak bahaya ya. Iya. Bukan lagi. Konser rap, gue bilang, hah, konser rap ini gimana nih? Iya. Dia pergi ke situ, terus aku suruh pulang, atau dia lagi, wah temennya itu nggak mau jujur sama kita, ada apa nih gitu. Tapi kan anak kadang-kadang nggak bisa bohong. Gestur tubuhnya kalau dia ada masalah atau apa, pasti ada, bisa kita baca, kamu ada apa gitu. Oke, ini kan lo kan LDM nih ya. Bagaimana supaya harmonis nih? Ini waktunya sangat lama, 15 tahun ya. Ini kan ketemu 6 bulan sekali ya kan, misalnya. Nggak gampang kan berarti untuk membuat suasana suami istri menjadi harmonis. Rahasianya apa? Selain percaya tadi tuh ya. Percaya. Kalau dibilang harmonis banget, jujur aja nggak juga. Kadang-kadang kita punya apa ya? Kayak ada apa ya namanya? Kayak aku capek nih di sini, kamu enak banget di sana gitu. Jadi kayak pernah gitu. Kayak gitu berarti. Pernah. Dia pun juga bilang kayak gitu. Oh, kamu enak di sana, saya di sini begini gitu. Dikomparasi juga sama dia. Gitu. Jadi ada masa-masa seperti itunya, jujur aja gitu. Dan itu bukan perkara yang mudah. Dianya di ujung mana, sayanya di ujung mana gitu. Timor Leste itu kan dekat Australia, jauh. 3 jam pula dari Jakarta, 3 jam lebih. Jadi ya emang agak susah, tapi ya kita maintain. Karena dari tahun 99, dari sejak Timor Leste berpisah, kita udah LDR itu. Udah yang LDM lah ya, LDM itu udah sejak itu. Jadi udah terbiasa. Udah terbiasa. Terus memang dia tidak tinggal di Indonesia. Tinggalnya tuh dari dulu begitu. Jadi udah sekitar 25 tahun lah. Selama anak saya lahir, memang kita nggak pernah hidup serumah yang lama gitu. Paling cuma berapa bulan dia harus balik lagi ke negaranya, kerja, ngurusin segala macem. Nanti dia balik lagi ke sini, gitu bolak-balik aja. Nah, bagaimana membuat ini hubungan tetap indah? Nah, itu salah satunya. Apa itu? Harus percaya aja gitu. Percaya aja ya? Jalanin aja gitu. Kalau naik turun kehidupan perkawinan itu pasti ada. Ada. Nggak mungkin enggak. So, number one adalah percaya. Kuncinya. Terbukti udah berapa tahun pernikahan? Sudah, kalau pernikahannya udah 30 tahun, 31 tahun. Wow. 31 tahun. Terus kalau yang LDR-nya, LDM itu selama anak saya lahir lah. Selama anak saya lahir udah yang selama tahun 99. Selama Timor Leste berpisah dari Indonesia lah ya. Berarti tahun sudah 27 ya? Anak gue tuh L tuh berapa ya? L berapa? L dong 99. Tahun 2000 anakku lahir. Oh 2000 berarti 25 tahun. Ya. 25 tahun. Selama 25 tahun memang nggak hidup bersama gitu. Dalam 1 tahun mungkin 4 bulan sampai 6 bulan. Jadi udah biasa. Udah terbiasa dengan udah itu. Udah terbiasa ya? Justru kadang-kadang kalau ada dia tiap hari gitu, jadi kayak berantem. Aduh, ada aja gitu yang entah inilah, entah itulah gitu. Tapi kita coba untuk ya demi anak ya, demi anak untuk. Oh jadi semuanya dikembalikan aja. Bahwa ini adalah demi anak. Jadi itu kuncinya. Selain percaya adalah semuanya kembalikan ke anak. Iya, dan anaknya kan anak cowok. Kadang-kadang kalau kita deket cowok lain atau gimana ngamuk gitu anak. Iya, satpamnya sebelahnya. Bapaknya mah santai aja ya. Ada satpam satu lagi. Anaknya jadi kayak misalkan kita punya temen, itu siapa? Ini siapa? Dia yang kayak polisi justru. Pernah digituin? Pernah. Punya temen gitu, temen sekolah, bantuin untuk ini kerja. Ya kadang-kadang kan itu siapa? Ini siapa? Ditanya-tanya. Dia tanya ke temen Sarah nggak? Enggak. Uncle, who are you? Enggak. Enggak, cuma nanyanya ke aku aja gitu. Dibilang itu siapa?
ngapain ada di sini, ngapain ke rumah aku, ngapain ini. Bisa nggak ke rumah dia aja, jangan ke sini, karena dia mau main game, dia nggak mau diganggu. Oke. Aduh. Oke. Nah, ini kan Indonesia sama Amerika kan jelas pasti secara kebudayaan berbeda. Waktu pindah ke sana pertama kali shock culture nggak? Anakku yang culture shock justru. Kalau aku kan udah dulu sebelum pindah ke LA, memang aku pernah di San Francisco juga gitu. Dari tahun 98 aku selalu bolak-balik dan pernah sekolah juga di SF. Tapi cuma berapa bulan waktu aku lagi hamil anakku gitu. Terus tahun 2006 ke 2007 aku pernah tinggal di sana juga. Gitu. Jadi udah pernah tinggal di sana dong? Udah. Nah, kalau aku enggak, anakku enggak. Okay. Anakku tinggal di sini waktu itu. Nah, dia culture shock-nya kenapa tuh? Iya, pertama dulu kan aku punya supir. Aku punya supir. Yeah. Aku punya supir yang nganter dia sekolah tiap hari. Nah, waktu dia pindah ke sana terus ada mbak di rumah yang bantuin siapin makanan, apa segala macem. Jadi pas dia mau pindah, aku bilang sama dia, oke, nanti kita kerja sama ya. Kamu jangan bikin jangan bikin aku pusing karena pertama aku sekolah juga sama kamu. Sekolah. Terus yang kedua aku harus masak, aku harus nyediain baju kamu setiap hari. Ya nggak ada seragamnya juga kan di sana. Harus sediain itu semuanya. Terus nggak ada mbak. Makanan apa segala macam harus kamu makan. Kalau kamu nggak suka kamu harus bilang. Kayak gitu. Jadi terus yang kedua nggak ada driver. Nggak ada supir lagi. Kamu harus bisa belajar naik bus. Dan belajar jalan kaki jauh ya jalan di sana? Kaki juga jauh. Dan dia pertama kaget pasti. Dia kaget sih. Dia kaget sedikit. Tapi dalam berapa bulan justru dia lebih pintar daripada aku nyari jalanan. Dia tahu tempat-tempat ini itu lebih cepet dia daripada aku gitu. Hah, kok kamu tahu ini? Tahu dong, ini tempat ini tempat ini. Jadi dia lebih independen. Terus tiba-tiba, aku nggak mau naik bus lagi, aku naik skateboard aja. Oke. Tapi kan kita takut ya kalau misalkan skateboard, agak takut karena tiba-tiba kalau ada mobil atau apa ngeri gitu. Dia sempet main skateboard juga. Terus lumayan dapat sponsor kadang-kadang. Terus ya dia lebih tahu lah. Bawa mobil juga belajar sendiri, bukan aku yang ngajarin. Belajar sama temen-temennya. Pas dia udah bisa bawa mobil, akhirnya aku bilang, oke, kamu yang supirin aku kemana-mana sekarang. Gitu. Oke, pindah nih ke Amerika. Apa saja yang paling menantang ketika hidup di sana? Ini kan kita tahu bahwa Amerika bukan negara yang dibilang aman-aman banget, aman. Cuman kriminalitas juga sangat tinggi, ya kan? Tantangannya pindah di sana gimana? Pendidikan agama. Pendidikan agama di situ setiap sekolah kan nggak ada. Kecuali kamu taruh anak kamu di sekolah yang memang Catholic school. Di sana juga ada sekolah Islam juga ada ya. Ada juga, ya? Ada. Soalnya keponakan aku sekolahnya di situ. Cuma agak jauh dari rumah. Oke. Dan macet pula ke daerah sana. Jadi aku pikir, ya aku nggak bisa karena akunya harus sekolah, dianya harus aku antar jemput ke situ. Nggak dapet timingnya. Jadi mau nggak mau aku cari alternatif yang lain yang memang bukan sekolah agama gitu. Sekolah ada private school juga aku taruh ya di situ yang paling deket, tadinya jauh malah cuma ada satu tadinya. Cuma ada satu dan itu 1 jam, jadi bolak-balik 2 jam. Kalau naik bus bisa 1 jam, kalau lagi macet tuh 45 menit dan dia harus sendiri ke sana. Aku udah kasih tahu, kamu naik bus yang ini nanti turunnya di sini gitu. Jadi nanti pulangnya kalau aku selesai kamu tunggu aku jemput. Karena kalau untuk nganterin aku udah nggak bisa, karena akunya juga punya timing yang sekolah. sama. Sekolah juga. Jadinya kalau misalnya tadi yang apa di Amerika crime itu ngalamin nggak di sana? Ngalamin. Justru aku baru pertama kali pindah ke apartemen. Nah ini anakku nih. Anakku di sana kan kunci ada yang tidak terkunci, ada yang dikunci. Dia taruh yang tidak terkunci. Jadi kalau misalkan dia tutup, kita sekolah gitu ya, dia juga sekolah. Dia kayaknya lupa kunci pintu apartemen.
Maksudnya dia nggak cek lagi, ini udah terkunci atau belum gitu. Dia nggak cek, mungkin dia buru-buru mau sekolah, barang-barang aku hilang loh, dirampok. Apa aja yang hilang? Aduh, kalau inget itu agak sedih sih ya. Yang hilang itu semuanya sentimental belonging yang kayak cincin kawin, cincin kawin dua-duanya, yang band sama yang ada batunya itu hilang, itu hilang. Terus itu sih yang aku sedih ya, itu cincin dari zaman dulu. Terus jam hilang beberapa. Tas hilang nggak? Tas enggak, karena waktu itu aku cuman punya beberapa tas aja, yang aku bawa cuman dikit. Cuma jam yang aku bawa karena kecil-kecil kan, jam yang hilang. Jam sama cincin berarti? Jam sama cincin, sama jewelry lah pokoknya. Dia tahu barang bagus ya, rampoknya. Iya, yang dipilih yang paling ini lagi. Yang ada, iya lah. Yang paling berarti diamond hilang ya? Iya, ada value-nya diambil. Cuman itu aja yang hilang berarti? Barang-barang perhiasan? Iya, itu yang diambil. Mungkin dia buru-buru, malingnya buru-buru. Langsung report polisi atau ada insurans atau gimana? Nah itu dia, waktu itu karena aku baru pindah, aku belum sempat insurenin tuh. Iya, belum sempat kebayar insurans rumahnya. Walaupun tadinya kan buru-buru, belum ada sebulan. Jadi kalau di Amerika tuh kalau kita pindah ke apartemen harus langsung lapor ke insurans, barang-barangnya apa bayar aja. Buruan. Iya, kalau bisa difoto semuanya. Itu langsung berarti kita pindah, kita bayar insurans kita punya barang valuable kan, kayak misalkan taruhlah jam yang brand atau apa gitu. Foto satu-satu. Foto tas juga foto. Gitu. Jadi kita tahu, dan ini adalah barang-barang kita taruh di tempat yang kayak lemari atau apa yang memang lemarinya si apartemen itu, ya kita foto. Ini barang-barang saya gitu. Kalau perlu kita nota-notanya kita taruh juga. Kan biasanya semua, kalau kalau kita punya barang yang valuable kan ada nota dan lain-lain ya. Tapi susah kalau cincin kawin gimana Itu notanya? dia. Kan dikasih ya. Itu dia, aku justru notanya ada di Jakarta waktu itu. Jadi polisinya juga udahlah gitu. Jadi nggak sama sekali nggak diusut sama sekali, udah ya udah. Tapi aku laporin aja, aku report, aku komplain, ya udah. Sedih sih, di situ emang pembelajaran buat aku, ya udah. Apa pembelajarannya? Pembelajarannya next time harus lebih teliti dan hati-hati, dan jangan percaya sama negara-negara yang gimana gitu, karena malingnya pinter-pinter. Malingnya lebih pinter daripada maling Indonesia. Anak merasa guilty nggak ngelok pintu? Agak guilty sih, sampai sekarang dia guilty. Sampai sekarang loh, dia bilang, "Mama, maafin aku ya, dulu aku kayaknya lupa kunci pintu, jadi barang mama hilang gitu." Tapi ya udah, aku bilang ya udahlah, nggak apa-apa, barang bisa kembali someday. Someday. Iya. Yang penting mungkin barang hilang tapi kitanya tetap sehat. Betul. Justru yang nyuri itu kadang-kadang kena karmanya sendiri kan? Iya. Anggap buang sial aja. Iya kan? Kalau kita kan mikirnya kayak gitu, udah buang sial. Sedekain aja lah. Betul. Nah ini kan Sarah, ini kan tinggal di Amerika katanya. Ini kakak, adik di sana juga ya, di Amerika juga? Iya, ada kakakku di LA dulu, ada Tia, dia pindah tapi ke Texas, tapi mau balik lagi. Planningnya mau balik lagi ke sana, mau balik ke LA lagi. Rahma sama aku, terus ada kakak juga satu di Portland. Jadi emang udah pada tinggal di sana rata-rata. Jadi akunya sepi kalau misalkan tinggal di sini sendiri gitu, agak sepi sih. Walaupun kita juga pribadi sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dalam arti ya semua udah pada berkeluarga, punya kesibukan sendiri. Ya udah gitu, tapi namanya keluarga hidup di satu tempat yang deket kan enak. Jadi bisa ketemuan terus gitu. Ngobrol juga even though kadang di telepon, tapi kita merasa kayak deket aja. Karena anytime kita ada sesuatu, bisa datang cepet-cepet gitu. Kalau di Indonesia kan waktunya Amerika bisa beda 12 jam kan. Betul. Sana malam, kita pagi ya? Pagi. Iya. Nah, seberapa sering ngumpul bareng di Amerika nih sama family di sana? Dulu waktu Tia masih tinggal di LA juga, sama Rahma sering pasti setiap minggu ada ketemuan pasti ya. Ya mau nggak entah mau itu sih yang makan bareng atau apa. Ya kadang-kadang nggak mungkin dalam sebulan kita nggak ketemu gitu. Pasti ada paling lama 2 minggu lah, 2 minggu sekali, tergantung kesibukan. Kecuali kalau dia lagi liburan ke sini gitu. Atau lagi pergi kemana, jadi nggak bisa gitu. Tapi biasanya kita maintain untuk ketemu ya.
Oke, nah selama tinggal di Los Angeles ternyata Sarah tetap berkarya. Masih mengeluarkan 2 single yaitu Dance to Survive dan juga Near or Far. Ini cuma yang tadi berarti 2 single ini yang sebagai kreatif sebagai director ya? Kreatif director. Cuman aku nggak taruh nama aku di situ. Aku kasih orang lain. Tapi itu yang terutama yang Dance to Survive. Itu aku semua yang ngidein. Nah itu sebagai obat kangen atau pengen serius balik lagi berkarir di dunia entertainment? Sebenarnya waktu itu lagi pandemi. Oke. Dia lagi pandemi, terus baru lulus sekolah juga. Terus aku ini lulus sekolah apa yang mana nih? Lulus sekolah yang mana nih? Pastries atau? Bukan, yang sinema. Sinema, oke. Baru lulus sekolah sinema itu, terus emang harus kerja kan? Aku harus kerja. Jadi waktu itu aku sempat OPT sebelum aku dapat work permit, aku OPT dulu. Aku kerja di production house kecil sih. Maksudnya aku bantu temenku aja gitu. Jadi ini kayak OPT, kayak latihan gitu. Latihannya, awalnya tuh kan aku lupa terlalu banyak ini. Jadi aku disuruh bikin sama dia, oke. Kenapa kamu nggak buat YouTube aja? Dia bilang, suruh buat YouTube. Oke, aku buat YouTube. Ya udah, kamu mau yang apa gitu? Coba kamu praktis dulu, bikin apa kek? Kata dia. Ya udah, aku ini kan bingung kan. Aku kan bukan penulis lagu. Kalau kamu kan penulis lagu. Kalau kamu kan penulis lagu, aku nggak tahu gitu nulis lagu. Gimana caranya nulis lagu gitu? Nah kebetulan aku punya temen yang musician gitu, yang dia memang kreatif lah ya. Dia bisa bikin lagu, dia bisa music engineering juga lumayan bagus. Dia punya studio sendiri. Dia punya studio sendiri. Jadi aku minta, dia memang pernah menawarkan, ya udah kamu bikin ini aja. Ini kan udah mau Natalan, dia bilang. Kamu bikin ini aja lagu apa tuh namanya? Lagunya George Michael. Yang mana tuh? Last Christmas. Oke. Last Christmas. Iya, terus aku bilang ya, tapi kan aku bukan nggak ngerayain Natal, tapi kan itu lagu juga bukan mengenai Christmas. Dia bilang, tapi lagu mengenai cinta, tapi dalam waktu yang Christmas, di Christmas gitu. Jadi ya aku pikir ya udah deh, oke. Aku okein aja. Terus ya udah, akhirnya aku bikin cover itu. Aku bikin cover itu dan ya aku yang iniin, yang semuanya aku tuh. Masih yang belajar gitu. Nah dari situ tiba-tiba view-nya banyak. View-nya banyak, terus si yang produser yang aku kerja ini dia bilang ya udah kamu bikin lagi lah apa gitu. Oke, akhirnya aku ikutin aja. Aku bikin single si Dance to Survive sama si Near or Far ini gitu. Jadi berarti produksinya di Amerika semua, sampai mixingnya semua di Amerika semuanya semua ya? Di sana. Dan kebetulan ya aku sampai sekarang masih kerja sama yang bersangkutan gitu. Berarti di edara di digital? Semuanya digital platform. Spotify berarti udah ada nih berarti ya? Ada kayaknya, ada. Ada ya? Mereka lah yang iniin aku. Jadi kamu benar-benar serahin aja ke mereka untuk urusin semuanya ya? Iya, serahin ya, karena kan dia juga bukan production atau produser gede gitu, masih kecil-kecilan. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Zaman sekarang apa juga semua bisa dilakuin sendiri kok. Makanya. Tapi kan enak kalau ada yang ngurusin kan, kitanya nggak perlu gimana-gimana. Itu aja sih. Jadi itu lumayan mengobati kerinduan untuk di dunia entertainment ya? Sebenarnya nggak juga, maksudnya nggak ada yang kepikiran aku mau begini gitu, tapi ya memang jalannya di situ gitu. Nah dari situ akhirnya aku dapat work permit gitu. Work permit aku juga di entertainment. Jalannya seperti itu, jadi ya udahlah dijalanin aja. Work permitnya sebagai entertainer berarti? Berarti apa, nyanyi sebagai atau aktris? Aktris. Acting. Nggak mau acting di sana? Atau mungkin sekolah coach sebentar short course kayak acting gitu? Mau sih, cuman castingnya itu ya. Casting kan berat. Casting berat, kadang-kadang ada ini, kadang-kadang beruntung, kadang-kadang enggak. Iya. Masih kita coba. Malas mengulangi zaman dulu lagi harus casting. Tapi kamu nggak pernah casting sih ya? Casting dulu ya? Casting zaman dulu casting. Dipanggil produsernya, coba kamu bisa nggak ini? Gitu. Casting.
Kalau nggak casting nggak mungkin. Yeah. Dan apa ya, merambat juga mulai dari awal, dari bintang-bintang tamu kecil-kecilan sampai akhirnya dapat peran gede gitu. Kirain kan kakaknya udah gede duluan nih ya kan. Wah, adiknya cantik juga nih ya kan. Sini. Udah pernah saya bahas sih itu sebenarnya, tapi enggak, kita harus Casting juga ya. Karena takutnya intonasi tidak bagus waktu lagi ngomong atau gimana, produsernya pengen lihat, coba kamu bisa nggak ngomong begini, coba gitu, berapa line gitu. Itu kan di casting namanya, langsung produsernya yang lihat lagi. Ya. Males mengulangi itu lagi di Amerika lah ya. Sebenarnya sih agak males ya, terus terang agak males, tapi mau nggak mau harus dijalanin karena memang itu yang pekerjaannya. Oke, nah kemarin nih Sarah sempat umroh bareng keluarga. Apakah memang sudah direncanakan dari masih di LA? Dan ada pengalaman spiritual apa selama di Tanah Suci? Itu dadakan sebenarnya. Oh, dadakan? Dadakan. Oh, jadi nggak direncanain, tiba-tiba ayo kita umroh yuk gitu? Nah, kalau kakakku memang udah merencanakan. Dia bilang, ulang tahun di mana? Karena kan kita setiap kali ulang tahun, dia tuh selalu datang ke LA. Datang ke LA untuk bersama-sama gitu, sama aku, sama Rahma gitu. Nah, kali ini enggak. Dia bilang enggak, kali ini maaf ya, aku mau umroh. Dia bilang, ini udah tujuan aku untuk umroh karena dia belum pernah umroh. Kalau aku sama Rahma udah pernah kan. Jadi aku pikir ya udah kalau gitu. Selamat deh untuk pergi umroh gitu. Aku harus balik ke Indonesia. Aku harus balik buru-buru karena ada dorman, rekening dorman yang kitanya harus muncul lagi ya? Iya, harus muncul di situ, nggak bisa lewat telepon. Jadi mau nggak mau aku pulang. Aku pulang ke Indonesia. Aku mau pulang ke Indonesia itu kemarin pas banget hari aku nyampe pas hari pertama kerusuhan di sini. Yang kemarin ini. Oke, tanggal 25 Agustus. Iya kan, tanggal 25. Ya udah pas sudah pulang ke sini mau nggak mau ya ada kerusuhan lagi. Ya udah nunggu dulu deh sampai semuanya buka. Kan tutup, tempat-tempat tutup. Akhirnya udah 2 minggu kemudian kan aman tuh. Tapi aku buru-buru ke bank apa segala macam selesain terus pergi ke Bali. Di Bali juga ada urusan. Ya udah akhirnya kakakku tiba-tiba teks aku. Kenapa sih nggak umroh aja gitu? Nggak umroh aja. Terus umroh sendiri dari sini. Terus gimana mengurusin visanya apa segala macam kan takes time kan, at least 2 minggu sebelumnya. Emang itu udah 2 minggu tuh, dia diundur perginya, jadi 2 minggu. Terus kalau sendiri nggak mau, aku bilang, aku sendiri nggak mau dari Jakarta ke sana sendiri nggak mau. Terus cari apa namanya agent ya, travel agent yang umroh gitu. Itu tanggalnya nggak ada yang nggak sinkron sama kakakku. Tiba-tiba ada teman adikku yang bisa ngurusin gitu. Sekarang kan kita udah bisa pakai visa mandiri. Iya, gue baru mau pakai Desember. Pakai visa mandiri bisa. Itu gimana tuh? Visa mandiri gimana tuh? Tetap diurusinnya sama travel, tapi kita bisa mandiri. Jadi aku bisa sama kakakku gitu. Alhamdulillah ada jalannya. Dan adikku mau ikut, mau umroh juga. Dia bilang enggak, aku mau ikut juga deh. Ya udah, akhirnya dadakan tuh udah tinggal berapa nggak sampai 2 minggu lah. Cepet, udah. Itu kan harus siapin baju-bajunya aku nggak punya. Nah, makanya itu gimana tuh? Alhamdulillah ada temen kasih 1 tas. Nih nggak usah beli kata dia. Udah pakai aja punya aku. Alhamdulillah ada aja jalannya gitu. Terus di sana juga ya enaknya pengalaman spiritual sih selalu ada di sana. Pasti ada. Apa yang paling ada? teringat? Tapi ini bukan kayak spiritual gitu ya. Jadi gini, waktu kita ke Madinah, waktu aku mau sekarang ini kan pakai apps kalau mau ke Madinah, mau berdoa di Raudah, itu pakai apps aku nggak bisa loh. Aku udah pakai jalan apa aja, nangis lah aku. Gila, aku nggak bisa ke Raudah. Aku bilang ini gimana? Aku bilang aku nangis, udah tinggal sehari sebelum berangkat. Aku email ininya apps-nya. Aku email si apps ini. Terus aku curhat deh sama si apps-nya ini, si developernya. Aku email gitu. Udah tiba-tiba dibales loh sama mereka. Nggak sampai sejam dibales. Terus dia bilang, coba
nomor telepon kamu, nomor semua kamu, visa dan lain-lain kan harus masukin visa dan lain. Kamu kasih tahu ke kita, terus nanti kita tolong dari sini. Ya udah aku langsung buru-buru tuh. Aku taruh semuanya. Akhirnya bisa. Dan jamnya juga yang sama kakak aku. Aku udah add gitu sama adikku segala macam, kan kalau cowok sama cewek beda kan. Jadi aku dapat dipermudah gitu, alhamdulillah. Ada jalannya, mungkin kita harus sabar. Iya. Nah, di sana kalau di Mekah sih lancar-lancar aja, semuanya lancar. Karena kita pulang pas di pesawat ambil mikot, sekarang kan begitu. Ini kan udah berubah banget nih. Udah ambil mikot langsung umroh. Jadi pas nyampe langsung umroh sampai malam kelar. Udah, nah pas ke Madinahnya kita kan tidur rame-rame kan. Kita tidur rame-rame. Kamarnya dapet kecil banget. Dapet kamarnya kecil dan kita berempat. Gimana buka kopernya tuh ya? Nah itu dia. Terus? Iya, itu emang kita naruh kopernya nggak bisa. Ya ampun, kecil banget kamarnya. Yang komplain tuh kakak aku. Kalau aku sih nggak masalah, masa bodoh deh. Yang penting tidur, istirahat, udah ke masjid aja setiap hari. Ya nggak itikaf di masjid gitu aja kan, emang tujuannya begitu. Akhirnya dia minta extra bed dong. Extra bed nggak datang-datang. Udah berapa jam, udah 8 jam kok extra bednya nggak datang-datang, gimana nih? Nanti si Lukman tidur di mana? Kita kan punya rame-rame. Tiba-tiba dia datang turun ke bawah, kita dapet tempat, akhirnya dipindahin, terus dikasih surprise sama orangnya, itu di depannya aja gitu, pas buka Madinah. Jadi alhamdulillah, nangis kita di situ. Jadi itu pengalaman spiritual itu ya, kemudahan-kemudahan lah ya. Nangis di situ karena kita bisa ngelihat kubah hijaunya dan lain-lain gitu. Agak sedih sih. Terus setelah pulang dari umroh, apa sih misalnya ada kayak, wah aku pulang dari umroh, aku makin lebih ini deh sama Tuhan, apa gimana gitu? Sebenarnya sih ya pasti kita ada keinginan ya, pasti mendekatkan diri. Tapi aku masih merasa belum cukup untuk ibadah. Kayaknya masih kurang gitu. Ya coba aku pas pulang, kenapa aku nggak tidur di masjid aja sih? Emang nggak tidur di masjid? Maksudnya kalau misalnya nunggu dari jam sholat ini 2 jam doang tidur tiap hari. Mata sampai bengkak, sampai sekarang juga masih bengkak nih kayaknya. Itu 2 jam, kita tidur cuma 2 jam. Cuma siangnya apa segala macam kadang-kadang suka capek kan kita ketiduran. Nah pas pulang kayaknya nyesel gitu. Aduh, kok kenapa aku kurang ya? Kayaknya aku kurang berdoa di sini, kurang berdoa di sana gitu. Tapi kan penuh banget itu. Iya. Di Mekah kita 3 hari, di Madinahnya lama. Jadi lebih lama di Madinah. Di Madinahnya lama. Di Mekahnya habis udah gitu kan penuh sekali Mekah. Penuh. Itu setelah berapa lama umroh yang dulu? Dari tahun 2008 aku terakhir, jadi udah beda banget. Iya. Semuanya udah beda, udah towernya udah jadi. Kalau dulu kan udah banyak. Dulu kan masih masih segitu aja gitu. Ya akhirnya ya alhamdulillah lah semua dikasih kelancaran. Pulang juga dikasih 2008 kelancaran. tuh kalau nggak salah ya. Ka'bah itu belum tertutup ya? Belum. Masih kebuka kan masih? Iya, masih. Belum ada bangunan tinggi. Belum. Kaget ya waktu pertama kali ke sana, ini gini bangunan udah tinggi banget untuk di Mekah, Ka'bah nih ya kan? Iya, emang tower itu kan. Iya, aku bilang iya, dulu nggak ada gini-ginian. Hotel yang sebelah situ juga nggak ada. Aku bilang ya udah di Madinah juga gitu. Dulu kan cuma beberapa hotel. Sekarang aku udah dari ujung ke ujung udah hotel semua ya begitu kan. Dulu ada apa tuh namanya syuk tuh kayak pasar yang orangnya jualan-jualan yang di depan tuh udah nggak ada. Sekarang semuanya modern kayak mall. Gitu. Jadi udah beda banget. Pengen balik lagi ke sana nggak? Mau sih, sebenarnya mau. Karena aku merasa kayaknya aku kurang deh berdoanya gitu. Pengen doa yang panjang apa segala macam. Tapi kemarin umroh berarti nggak sama anak dong? Enggak, aku pengen bawa anakku. Itu doa aku di sana. Aku mau anakku nanti someday kesini juga. Atau sama suami? Sama suami juga. Kalau bisa, terserah dia lah. Ya kita kan cuma doa ya sama Tuhan. Iya berdoa, who knows. Ya siapa tahu dikasih suami lain juga. Lah ini kayak tadi percaya.
Bercanda. Jangan sampai didengar ya guys ya. Bercanda. Kita udah seneng nih gimana cara memaintain rumah tangga 30 tahun LDM, LDR, udah ngomongin percaya. Katanya suami yang lain ya. Plot twist banget. Lagi dia nanya, suaminya mau umroh juga? Insya Allah. Insya Allah. Belum tahu. Tapi belum kan? pernah ya umrah sama suami berarti? Belum pernah. Anak juga belum ya? Berarti pengen dong ya semua ini. Anakku memang udah minta. Anakku udah minta, aku mau ikut. Tapi kan dia masih OPT. Kalau OPT nggak boleh pulang. Kalau pulang ininya izinnya OPT hilang. setahun kan ya? Setahun. Izinnya hilang kalau nggak. Dan dia baru kelar kemarin bulan Juni akhir. Jadi dia mulai memaintain OPT-nya ya bulan Juli tuh. Juli. Sampai nanti Juli bulan depan. Setelah itu pulang Indonesia belum tahu. Belum tahu. Kalau dia dapat Sepertinya ini pulang gimana? atau enggak? Kalau insting sebagai seorang ibu nih ya. Belum tahu aku, beneran. Terserah Nggak ada Tuhan feeling aja. sama sekali? Nggak ada. Nggak ada, tapi ya yang pasti yang terbaik aja. Yang terbaik buat dia aja. Doa kita kan kalau bukan buat anak. Kalau dia tiba-tiba memilih, mah aku tinggal di Amerika aja, aku nggak mau pulang. Nggak apa-apa. Sarah akan pulang ke Indonesia atau tetap stay di sana? Aku udah bilang sama dia, kalau kamu terserah ikuti kata hati kamu aja. Kalau kamu mau di Indonesia ya udah Indonesia. Ikhtiar aja. Tapi pertama gajinya tidak sebagus di sana. Tapi kan di sana juga pengeluaran besar. Iya sih, betul. Pengeluaran sangat besar. Jadi dia bilang sama aku nabung cuma bisa dikit kata dia. Karena buat bayar apartemen, ini kan semuanya udah sendiri sekarang. Aku udah yang alhamdulillah udah yang oke. Alhamdulillah dia udah dapat OPT, udah tinggal sendiri juga karena temen-temennya. Dari umur berapa dia tinggal sendiri? Kan orang Amerika biasanya 17 tahun, get out from my house gitu kan? Baru. Oh baru. Baru tahun bulan Februari. Berarti umur 24 tahun. Dia umur iya 24 kan? Bulan Februari. Februari kemarin dia udah mulai tinggal sendiri. Dia yang mau atau Sarah? Kamu keluar aja deh. Kamu udah Dia yang mau. Dia yang mau ya? karena teman-temannya udah pada tinggal sendiri, malu lah. Malu sama teman-temannya kan banyak kan orang Amerika. Udah tinggal sendiri, ke apartemen sendiri segala macam ya. Terus akhirnya dia ada pacarnya juga. Oh, baiklah. Ada pacarnya, punya pacar, jadi ya udah. Dia lebih butuh privasi lagi ya. Udah ada pacarnya, jadi ya udah. Berarti pacarnya orang sana berarti ya? Pacarnya orang sana tapi ada keturunan juga. Ada Enggak, maksudnya kalau orang sana berarti makin nggak mau pulang. Iya. Bisa jadi, bisa jadi. Oke, nah ini kita ngomongin seorang Sarah Azhari yang berarti lu 2 tahun di atas gue, lu 74 kan? No. Lu berapa? 78. Oh, 2 tahun di bawah gue, sorry. Rahasia awet muda, awet cantik dan awet seksi ala Sarah Azhari di usia 47 tahun. Kan berarti kan udah kayak kakak adik dong sama anak. Iya kan? Kalau aku sih merasanya ya aku udah berumur lah. Masa sih? udah berumur kalau dibandingin sama anak. Tapi emang kalau pergi sama anak selalu dibilangnya, aku pernah diajak sama dia ke gymnya dia, gym tinju. Nah, is your sister gitu? Dipikir aku kakaknya loh. Dibilang, oh itu kakak kamu ya? Iya. Terus kata anakku, what? No, itu my mom gitu my ya. mama. Dipikir itu, tapi kadang-kadang dia iseng. Dia bilang, oh yeah, that's my sister. Terus? Karena dia nggak mau malu. Kecuali, apalagi kalau kita pergi lagi ada rave party atau gitu ya. Kalau rave party kan mana ada anak. Ibu sama anak? Iya, jarang. Cuman aku aja kali. Kadang-kadang cuma aku aja. Juga sih, kalau misalnya aku sama anakku party juga atau kemana juga nonton konser bareng sih oke. Kalau party bareng agak lucu sih ya. Agak malu sih ya ini kita party sebagai bareng. Iya. Party bareng dan kebetulan dia punya teman-teman lucunya yang masuk, "Ma mau backstage nggak?" Mau backstage nggak? Nanti aku bilangin sama temanku, tapi aku nggak mau datang ke situ ya. Kamu ke backstage-nya aja, aku nggak datang ke sana. Gitu, dimasukin sama dia malahan. Nah ini rahasia awet cantiknya apa nih? Misalnya kayak misalnya ya makannya mungkin lebih dijaga atau misalnya ya minum kolagen atau apa misalnya. Makan aku agak bandel, aku nggak pernah diet. Oke. Nggak pernah olahraga, pilih gula makan berarti ya? Nggak terlalu suka manis juga. Jadi dikurangin, tapi kadang-kadang kan
Saya Karbo punya, makan, carbs makan lah ya. Makan. Kayak nasi makan sedikit. Ganti-ganti sih carbsnya. Kadang-kadang suka roti. Ya kan dulu pastries ya. Itu dia. Pas Makan. pastries aku naik beratnya. Oh, oke. Karena aku harus cobain terus kan. Cobain dan di pastries itu tidak ada yang non gula. Iya. Itu semuanya gula. Sampai ini bisa dikurangin nggak gulanya? Nggak, kata si gurunya nggak bisa. Gila, saya bilang. Lama-lama gulanya banyak banget kan di pastries itu gitu. Kalau aku pengen kurang, apalagi kalau bikin meringue, itu gula semua. Mana tuh enak banget meringue tuh. Iya, semuanya gula. Saking udah nggak bisa makan gula gue. Oh, udah nggak bisa? Karena aku ada gejala diabetes, jadi yang sugar atau yang berkarbo tuh agak dikurangin banget. Emang perlu sih ya kita maintain cek darah. Iya. Karena kita nggak pernah tahu. Gue maintain, makanya gue selalu tahu. Iya, kadang-kadang kadar gula tinggi, kita nggak pernah berasa. Entah itu nggak sengaja atau gimana, selalu ada. Gitu. Olahraga, cuman sejak aku kesini aku berhenti olahraga. Tadinya seminggu 4 kali olahraga. Di sana ngapain? Nge-gym atau misalnya lari atau jalan kaki? Kemarin nge-gym tapi aku paling suka hiking dan jalan kaki. Aduh, hiking tuh susah banget ya. Aku kemarin ke Butan ya, hiking naik ke gunung gitu, pulang-pulang bengkak semua, kakinya sakit semua, gila dari atas sampai bawah. Ya Allah, kaki ini semua sakit semua. Emang hobi hiking? Emang aku dari kecil disuruh jalan sama ayah, almarhum ayah. Jangan-jangan ke itu Hollywood Sign naik ke sana, enggak ya? Pernah. Iya, pernah. Yang lebih susah lagi ada lagi. Kita pergi-perginya ganti-gantian. Yang paling favorit aku sih Ranyen Canyon. Karena dia nggak terlalu panjang, nggak terlalu jauh, tapi nanjaknya. Kenapa suka challenge? Hiking? Kan itu kan otot kaki harus kuat semua ya, dan pasti agak-agak sakit ya. Nggak tahu, aku senang aja gitu. Kayak kalau udah jalan ke sana, apalagi pas udaranya dingin, itu udah bikin aku udah tenang. Jadi kalau lagi stres, udah aku mau jalan kaki aja. Aku mau jalan kaki dari rumahku The Grove. Aku pernah jalan kaki itu tahun 2000 waktu lagi pandemik. Kerjaanku jalan kaki. Dari tahu The Grove kan, daerah situ. Dari The Grove ke Hollywood. Wih, lumayan tuh. Iya. Lumayan loh. Jauh 5 miles 10 kilo ya. Iya, lumayan jauh 10 itu. kiloan. Itu berangkatnya 10 kilo atau pulang balik 10 kilo? Pulang balik. Oh, pulang balik. 10 kilo. Oh, Nah, enggak. jalan lo. 20 dong kalau. Iya, makanya kan lumayan jauh. Iya, tapi nggak berasa, enak aja gitu. Itu Pernah jalan seminggu kaki. berapa? Oke, kalau 10 kilo, 20 kilo, ini seminggu berapa kali? Seminggu bisa 3 kali dulu. Pandemik nggak bisa ngapa-ngapain. Iya sih. Jadi jalan kaki aja. Cuman nggak takut ketemu orang-orang yang lagi lewat terus tiba-tiba, lu kan COVID apa gimana gitu? Nggak, kan kalau di luar nggak apa-apa. Atau lagi jarang juga lagi orang COVID pergi. kan pandemi Ditutup kan Amerika LA lagi kriminalitas lagi tinggi ya. Memang itu yang aku takut sebenarnya. Yang aku takut cuman manusia akhirnya. Aku bilang waduh. Iya, karena gue dengar berita di sana takut di sana. Berita di sana Amerika lah di LA terutama kan kriminalitas lagi tinggi ya kan. Iya, takutnya cuma itu aja. Crimes karena itu tadi kita nggak pernah tahu. Iya, lonjak kerampokan ya kan. Iya. Dan yang kedua, tahun itu juga waktu pandemik, pas udah toko-toko boleh dibuka tapi pakai masker. Iya, pakai masker. Itu deket tempat nggak deket banget sih ya, berapa blok dari rumah kan ada kayak toko-toko furniture gitu. Ada homeless tapi orang gila masuk ke toko itu, orangnya lagi sendiri, cewek. Abis akhirnya ditusuk. Nah, itu kasian makanya. Banget. Iya, jadi dari situ tuh agak trauma. Waduh, besok-besok nggak berani deh. Nggak berani sampai masuk di berita yang gila-gilaan gitu, dikasih tahu kalau orang ini bukan satu orang aja yang digituin tapi beberapa gitu. Jadi gue aja agak takut. waktu itu aja gue pengen mampir ke Melrose Place, ya kan, pengen belajar pernak-pernik gitu sama laki gue. Nggak usah, itu banyak orang bawa senjata, nggak usah nanti kamu nggak aman. Itu aja gue dilarang gitu kan. Emang iya. Ada kejadian di situ lagi antri mau beli sepatu. Tahu kan kalau di sana ada sepatu yang baru, yang model baru kayak misalkan sepatu gitu, yang limited edition. Itu kan antrinya panjang karena mereka bisa jual, mereka beli, terus mereka bisa jual dengan harga yang kayak keuntungan lah gitu ya. Jadi antrinya panjang.
Akhirnya karena sepatunya udah kehabisan, orang yang kerja ditembak. Gila sih. Kasihan sih, tragis. Iya, itu seremnya tuh di situ itu aja. Itu dia makanya gara-gara itu alasannya makanya itu kenapa ada laler ya? Ih, Dari mana ya lalernya? Itu makanya kenapa gue nggak boleh jalan ke Melrose Place sendirian. Padahal cuma pengen belanja ke toko-toko bentar, pengen mengingat masa lalu gitu loh kan. Emang paling seru itu kan. Ya, Baju-bajunya juga ini kan situ unik-unik ya di situ kan. Entah beli lokal designer kayak beli juga. pecut kayak itu soalnya funky-funky di situ kan. Oke. Setelah semua perjalanan hidup nih dari karier, keluarga sampai menjadi ibu di luar negeri. Nah, berarti kita hampir seumuran nih. Apa arti kebahagiaan buat Sarah Azhari setelah melewati hingar-bingar kehidupan? Kalau bahagia itu sih selalu dicari sama manusia kan. Ya ukuran kebahagiaan itu yang paling kita harus tahu gitu. Ada orang yang kurang bahagia padahal hidupnya udah berkecukupan. Kalau menurut aku ya kita bersyukur aja. Bersyukur aja ya. Itu udah bahagia. Kita hidup bersyukur, ya udah bahagia. Ini kebahagiaan saya gitu. Saya bisa makan, saya bisa menikmati hiking aja jalan kaki itu udah bahagia. Walaupun 20 kilo ya. Iya, jalan kaki bisa 20 kilo itu udah bahagia. Sehat, bahagia. Bener nggak? Yeah. Berkecukupan, bahagia juga walaupun kadang-kadang ada aja kan. Kita berkecukupan tapi kita kurang bahagia buat apa kayak gitu. Jadi ya udah kita bersyukur aja sama yang udah ada gitu. Kalau saya begitu. Kalau di umur 47 tahun ini udah pernah mengalami sakit apa nggak? Kayak gue kan misalnya udah potong gallbladder nih, apa sih kantong empedu kan. Sarah udah kita sudah nggak muda nih ya. Belum. Ya alhamdulillah jangan sampai. Mudah-mudahan dikasih sehat. Tapi aku ada problem. Waktu itu aku punya vertigo. Oh, vertigo, pas banget, iya, muter semua dunia itu, dan baru pertama kali kena itu sebelum pandemik, sebulan sebelum pandemik, bayangin. Tapi aku terapi dan lain-lain sembuh, alhamdulillah, dan sampai sekarang belum, jangan sampai kumat lagi. Jadi olahraga juga nggak bisa yang terlalu berat. Ya. Hiking juga nggak bisa sendirian sekarang. Kenapa? Karena bahaya kan kalau tiba-tiba kalau tiba-tiba vertigo di atas. Berarti kalau hiking sama temen atau sama kakak? Kalau bisa sama temen atau sama Albani, sama anakku. Anak juga seneng hiking bareng. Iya, gitu? dia orang anak itu demen banget olahraga. Olahraganya dia apa yang di sana? Dia amateur boxing, udah amateur. Tapi sama aku terakhir nggak boleh. Sama aku anak gue juga kemarin tanding tinju. Iya, nggak boleh, jangan dulu karena alasannya coba dijelasin kenapa. Karena gue kemarin bilang gue nggak mau anak gue cedera ya, ntar tiba-tiba Parkinson kayak kayak gegar otak ringan itu udah biasa, tapi kan panjangnya efeknya kita nggak pernah tahu gitu. Jadi bilang sama dia udah stop, nggak boleh lagi, boleh buat olahraganya aja kamu ambil. Tapi dia belum pernah ikut kejuaraan sama sekali ya? Ikut itu dia, ikut pertandingan. Nonton nggak sebagai ibu? Nggak pernah nonton. Ya, bagus lah. Nggak tega sih. Nggak pernah nonton. Aku nggak pernah nonton. Dia juga pernah, mama harusnya datang supportin aku gitu. Enggak, aku nggak mau. Aku bilang, kamu aja sendiri. Main bola juga gitu. Main bola dia udah pacaran, suruh pacar aja yang datang. Jangan-jangan Albani kalau ketemu El cocok nih ya. Udah main tinju juga, main bola juga. Iya, ya kan? Dia suka bola. Bola juga dia ada timnya. Tim gabungan gitu, ada teman-temannya lah. Kan di Amerika jarang orang suka bola. Biasanya dia rugby kan di sana ya, apa ya? Kurang football apa sih? Iya kayak rugby, kayak American football. Tapi dia nggak suka itu. Dia juga nggak suka basket, sukanya bola. Kan dari kecil kan pernah aku masukin di klub bola di sini juga. Gitu. Portugal ya? Iya. Turunan Portugal. Iya, bapaknya kan juga dulu main bola. Pernah main bola lah dulu. Oke, ini terakhir nih. Pesan-pesan buat generasi muda nih, kan kita udah senior nih ya ibaratnya. Dalam kehidupan mesti ngapain? Kayak tadi udah dipesenin bahwa percaya sama pasangan ya kan. Ini apalagi nih kalau dalam kehidupan nih? Seperti yang Maya bilang tadi, apa sih ukuran kebahagiaan? Kalau menurut saya sebagai anak muda ya udah bersyukur aja. Kita cari sesuatu yang memang belum kita capai, kita cari. Kalau memang tidak tercapai,
jangan patah hati, jangan kayak desperate. Terima aja gitu. Terima, karena kadang-kadang orang yang desperate ini kan agak bahaya buat hidup kita. Jadi udah terima aja apa adanya. Kalau misalkan kita fail, kita terus coba gitu. Dan terbukti juga bahwa Sarah Asari walaupun sudah tidak muda lagi, tapi ternyata masih mau sekolah ya, yang sesuai keinginan, dari pastry sampai sinema sampai desain grafis, ya kan? Iya, semuanya udah coba. Walaupun kita males banget, ya udahlah. Ini demi si anak gitu ya, demi visa anak. Gitu. Jadi ya terus mencoba. Kalau gagal jangan desperate, jangan putus asa, coba lagi. Kalau memang bukan takdir, ya udah syukurin aja, cari yang lain. Oke. Itu aja. Baiklah, thank you Sarah udah kasih sharing ke netizen Maya Al TV. Semoga, aku doain aja mudah-mudahan di sana anak juga sukses ya. Amin. Karena ini kan anak satu-satunya ya. Iya. Semoga sukses dan semoga dia juga menemukan jodoh yang terbaik dari Allah. Amin. Pekerjaan juga lancar. Sarah juga happy bersama suami walaupun LDM. Ya. Amin. Tentu harmonis dan gak ada suami yang lain loh ya. Oke. Langsung dijadiin gosip orang. Canda. Thank you so much sudah ngikutin konten kita dan see you in the next content. Bye-bye.